285211212. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelembagaan bank dan non-bank. Kelembagaan bank dan non-bank dibagi menjadi 6. Nah, apa aja nih? Oke, yang pertama, asuransi syariah. Yang kedua, reksadana. Yang ketiga, penyaluran dana. Yang keempat, perbankan syariah dalam aspek penghimpunan dana. Yang kelima, koperasi syariah. Dan yang terakhir, keenam, yaitu pegadaian syariah. Oke, untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Koperasi syariah. Koperasi syariah menurut Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia tahun 2009 pasal 1. Koperasi syariah adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, penginvestasian, dan simpanan dalam pola bagi hasil. Nah, landasan hukum koperasi syariah yaitu ada 3. Yang pertama, menurut Al-Quran dan Al-Hadis, berdasarkan prinsip ta'awun dan takaful. Ta'awun sendiri artinya adalah saling tolong-menolong. Takaful artinya adalah saling menguatkan. Yang kedua, yaitu adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, yaitu berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia. Di dalam koperasi syariah terdapat simpanan yang terdiri dari 4 simpanan, yaitu yang pertama, simpanan pokok, yang kedua, simpanan wajib, yang ketiga, simpanan khusus, dan yang terakhir yaitu simpanan sukarela. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari simpanan-simpanan tersebut. Yang pertama, simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota, di mana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Yang kedua, simpanan khusus, yaitu sejumlah uang yang disimpan oleh anggota yang ditempatkan secara sukarela sesuai dengan kemampuannya sebagai penyertaan modal. Yang ketiga, simpanan wajib, yaitu sejumlah uang yang disimpan tertentu dan harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi secara kontinu, sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Yang keempat, simpanan sukarela, yaitu sejumlah uang yang disimpan secara sukarela oleh anggota kepada koperasi yang nominalnya tergantung kemampuan anggota dengan besaran jasa sesuai kesepakatan anggota yang dirumuskan. Adapun bentuk simpanan sukarela bersifat akad titipan atau wadiah, yang berarti transaksi penitipan dana oleh anggota kepada koperasi syariah yang dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan dana tersebut. Dalam koperasi sendiri terdapat istilah yang namanya titipan. Nah, titipan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu titipan yad amanah dan titipan yad damanah. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang jenis titipan tersebut. Yang pertama yaitu titipan wadiah yad amanah, yaitu dana titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil pemiliknya. Dalam hal ini, pihak koperasi syariah dapat membebankan biaya kepada pemilik dana sebagai biaya penitipan. Yang kedua yaitu titipan wadiah yad damanah, yaitu dana titipan anggota kepada koperasi diizinkan untuk dikelola dalam usaha real sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola, maka sepantasnya pihak koperasi syariah boleh memberikan bonus kepada si penitip. Oke, yang selanjutnya adalah alur pembiayaan dalam koperasi syariah. Nah, ada 7 alur nih di dalam pembiayaan koperasi syariah. Yang pertama yaitu musyarakah, yang kedua yaitu mudharabah, yang ketiga yaitu murabahah, yang keempat yaitu istisna, yang kelima yaitu salam, yang keenam itu bai bin salam ajil, yang ketujuh yaitu adalah qard al-hasar. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Nah,
Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu skema atau alur akad musyarakah. Akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama. Nah, di sini nasabah dan koperasi syariah mereka bekerja sama membentuk suatu usaha dan keuntungannya kemudian dibagi bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal. Yang selanjutnya yaitu akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Nah, di sini koperasi syariah dan pengusaha. Koperasi syariah sebagai pemodal dan pengusaha sebagai pengelola melakukan sebuah kesepakatan kerjasama. Nah, kemudian si pengelola membentuk suatu usaha. Dan ketika usaha tersebut memiliki keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan dan modal dikembalikan ke koperasi syariah. Yang selanjutnya yaitu alur atau skema akad murabahah. Akad murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau bayar secara angsuran. Nah, dalam kasus ini, nasabah ingin memesan barang. Dia berkata kepada koperasi syariah, menginginkan suatu barang. Kemudian, koperasi syariah mengiyakan barang tersebut. Kemudian, koperasi syariah memesan kepada supplier. Nah, setelah itu, koperasi syariah mengatakan harga barang dan keuntungan barang serta ongkos barang kepada nasabah. Kemudian terjadinya suatu akad murabahah dan barang tersebut dikirim. Pengiriman tersebut bisa dari supplier langsung ke nasabah atau dari koperasi syariah ke nasabah. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan istisna, yaitu pembelian barang melalui pesanan terhadap barang yang membutuhkan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli, dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap. Nah, dalam akad istisna ini adalah pemesanan barang melalui pesanan. Yang menjadi catatan penting di sini yaitu pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir, serta barang yang diperjualbelikan belum tersedia dan boleh dibatalkan secara sepihak. Yang selanjutnya yaitu skema pembiayaan salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Nah, di sini sebenarnya pembiayaan salam dan pembiayaan istisna itu sama, yaitu pembelian dengan cara pemesanan. Yang membedakan di sini, jika istisna itu bisa dibayar di awal, di tengah, atau di akhir, sedangkan salam dibayar tunai di awal. Dan istisna barang belum ada dan boleh dibatalkan sepihak, sedangkan salam barang sudah ada dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya yaitu skema pembiayaan by saman ajil, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan. Nah, sebenarnya alur dari pembiayaan by saman ajil ini sama dengan alur dari pembiayaan murabahah. Bedanya, kalau pembiayaan murabahah itu bisa dibayar secara tunai atau secara angsuran. Tetapi pembiayaan by saman ajil ini dibayar dengan cicilan.
Yang terakhir yaitu pembiayaan Qard al-Hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi. Nah, alurnya di sini sama seperti alur dari akad mudharabah. Cuman bedanya akad mudharabah yaitu adalah kerjasama, sedangkan Qard al-Hasan ini adalah pinjam meminjam, serta ditambah dengan biaya administrasi jika ada. Oke, sekian nih penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.